Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah wa ba'du. Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya para santriwati ya. Khususnya untuk kelas 9 Sanawiyah Qudusiyah Putri. Semoga nggak bosan ya, semoga nggak bosan menyimak dan mendengarkan video dari saya dan tetap semangat. Luruskan niat, bulatkan tekad. Semoga hambatan semuanya lewat. Oke. Kita masih lanjutkan untuk materi nahwu kelas 9, masih pada bab atau pada pembahasan tentang la allati linafil jinsi. Oke. Pada pertemuan sebelumnya atau pada video pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang naat, naat atau sifat yang ikut kepada isim nyala dengan berbagai macam possibility atau kemungkinannya, dan juga perincian tentang i'rabnya, i'rab yang menjadi naat, i'rab yang menjadi naat, beberapa kemungkinannya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada bagian akhir sebagai penutup untuk bab la nafil jinsi, yang selanjutnya yaitu yang B, poin B. La allati nafil jinsi, kemasukan hamzah istifham. Ini dalam beberapa susunan atau kalam Arab, di beberapa entah itu kalam nasar atau kalam nadhom, itu sering sekali la nafil jinsi ini besertaan dengan hamzah istifham. Nah, terus kenapa kok dibahas? Dalam artian begini, apakah hamzah istifham ini berpengaruh pada amalnya la, apakah bisa membatalkan atau tidak? Nah, di situ ya, karena kan memang ini banyak sekali berlakunya di kalam Arab, jadi bukan sesuatu yang jarang atau bukan sesuatu yang langka, tapi ini sudah menjadi sebuah tren, bahasa tren ya, menjadi sebuah kebiasaan menggunakan hamzah beserta la nafsil jinsi. Ya, biasa sebagai pertanyaan yang mengkonfirmasi ketiadaan. Ono taura ono, apakah tidak ada loh, apakah tidak ada. Oke. Nah, jadi secara umum ya ini menurut kesepakatan ulama nahwu bahwasanya ketika ada la linafsil jinsi kemasukan hamzah istifham, maka tetap beramal sebagaimana biasa ketika tidak bertemu hamzah istifham. Dalam artian keberadaan hamzah istifham di sini tidak mempengaruhi amal atau tidak mempengaruhi fungsi dari nafsil jinsi ketika sudah memenuhi syarat untuk tansibul isma wa tarfaul khobar. Jadi umpamanya adalah memenuhi syarat beramal, kemasukan hamzah istifham, maka amalnya tetap berjalan. Ibaratnya wujuduhu keadami, adanya hamzah ini tidak akan berpengaruh kepada amalnya la nafsil jinsi yang memenuhi syarat beramal sebagaimana inna. Tapi walaupun tidak berpengaruh secara signifikan, tapi tetap merubah yang tadinya merupakan sebuah berita menjadi sebuah pertanyaan. Ala rojula ko imun, ono toh ora ono jenise wong lanang ko imun iku ngadeg. Nah, rojula di sini sebagai isimnya la, ko imun sebagai khobarnya la. Ono toh ora ono jenise wong lanang iku ngadeg. Apakah nggak ada laki-laki yang berdiri? Apakah nggak ada laki-laki yang berdiri? Ya tentu saja semuanya nanti akan istifham itu berarti memfaedah tadi yang harusnya sebuah keterangan kan, la rojula ko imun, nggak ada laki-laki yang berdiri. Kemasukan hamzah istifham yang tadinya keterangan menjadi pertanyaan, makanya semuanya nanti ya menjadi pertanyaan, ada tanda tanyanya ya. Apakah tidak ada jenis laki-laki yang berdiri? Gue gak ada ya, tinggal jawabannya apa Allah tahu. Nah itu praktek dalam pemasukan hamzah istifham kepada la nafil jinsi. Nah, terus faedahnya apa sih pemasangan hamzah istifham di sini pada nafil jinsi? Kalau untuk faedah sendiri, kalau dari sisi i'rab tadi ini tidak ada pengaruhnya sama sekali, dalam artian la tetap beramal sebagaimana biasa
nggih, tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nah, tapi dari makna tentu akan ada faedah atau ada makna yang dituju ketika menambahkan hamzah istifham kepada la nafsil jinsi. Yang pertama ada kalanya makna taubih atau mengolok-olok, ngenyek, bahasanya ngenyek. Berarti ngenyek tapi seakan-akan bertanya. Contohnya ala rujua wakot syipta. Ana toh ora ana jenise tobat wakot syipta iku maujud wakot syipta lan teman-teman wis tuwa sapa sira. Iku lho wis tuwa gak tobat-tobat. Apa ke gak pengen tobat wis tuwa. Nah, itu taubih dalam artian ini ditujukan isanya pertanyaan tapi isanya mengolok-olok. Dalam arti ada orang yang sudah tua tapi dia masih kelakuannya tidak ada perubahan, masih ahli maksiat terus. Nah, itu kadang dibuat pertanyaan, ya tapi pertanyaan tujuannya mengolok-olok. Ala ruju awakot syipta. Apakah kamu nggak mau bertobat? Padahal kamu sudah tua. Dalam artian itu mengolok-olok, dan mengolok-olok kemaksiatan yang dilakukan padahal dia sudah nggak muda lagi. Nah, jadi ini taubih, tujuannya mengolok-olok pertanyaan tapi sebuah olok-olok atau ya tadi mengolok-olok subjek ya. Kemudian yang kedua ingkar atau menyangkal, ada sangkalan. Contohnya ala rajula akil, ana toh ora ana jenise wong lanang akil iku berakal. Ning kene gak ono sing ndek akal ta. Ya mesti jawabannya ya ono. Ya berarti ya mungkin karena ada sebuah keadaan. Biasanya istifham ingkari ini ya umum Kang digunakan dalam kalam nggih. Bahasa istifham ingkari ini sebuah pertanyaan, ya sangkalan nggih, sangkalan, sebuah sangkalan atas pemahaman. Ya, atas sebuah pemahaman. Ya mungkin ada keadaan yang memaksa sehingga ada pertanyaan seperti itu. Ya contohnya alaihissallahu bi ahkamil hakim. Apakah Allah bukan yang paling bijaksana? Ya mesti jawabannya ya bijaksana kayak gitu. Sama ala rajula akin, Allah toh oga ono sing berakal. Ya ono. Nah, cuma mungkin ini ada keadaan tertentu gitu. Biasanya ingkar ini ya tentu saja makna taubih, makna ingkar ini nggak bisa berdiri sendiri. Pasti ada asal muasalnya, nggak tiba-tiba temu ada. Atau bisa saja ini sekedar konfirmasi atau pertanyaan yang bersifat nafi. Ini pertanyaan yang bersifat nafi. Apakah di sini apakah nggak ada laki-laki yang berakal di sini? Ini tanya beneran, dia jadi tanya beneran. Jadi tergantung daripada atau siak atau daripada kondisi, daripada rangkaiannya seperti apa. Tapi ini salah satu makna atau faedah ketika la nafsil jinsi kemasukan hamzah istifham. Pertanyaannya bukan bertanya beneran, tapi pertanyaan yang menyangkal, sangkalan atas pemahaman yang salah. Kayak gitu. Bener tak? Loh, itu seperti itu. Apakah itu benar? Apakah itu benar? Itu bukan bertanya, tapi memang menyangkal jawaban. Bisa jadi seperti itu atau memang bisa jadi konfirmasi. Kemudian faedah yang ketiga yaitu tamani atau halu. Bahasa gampangnya halu lah. Ini tamani itu dulu sama, yaitu mengharapkan sesuatu yang mustahil terjadi atau susah terjadi. Contohnya alama ama usaljin, contoh ora jenisnya banyu iku banyu salju. Nah mungkin ada kondisi di mana memang susah didapatkan, atau dia dapat misalnya kondisinya tidak ada air tapi berharap, bertanya apakah air ini bukan air salju. Alama ma'u saljin, contoh ora jenisnya banyu iku ma'u saljin banyu salju. Nggak ada. Ini taman nih. Mungkin musim panas di daerah yang memang nggak biasa ada salju kok tanya tentang salju. Nah, itu biasanya mengharapkan sesuatu yang susah atau yang bakal terjadi. Nah, jadi untuk makna, baik makna taubih, makna ingkar atau tamani, ya ini berarti tergantung dari giringan kalam atau giringan pola, pada penyusunan. Jadi ini nggak bisa diletterlekan dalam artian tidak bisa langsung setiap ada hamzah ketemu langsung kita arahkan ke taubih. Bisa saja ingkar, bisa saja tamani. Berarti ini tergantung dari runtutan atau arahan kalamnya seperti apa. Ini kan langsung saya potong pada
apa itu ya, pada makhluk syahid atau pada pokok bahasan. Nah ini sekedar contoh. Nah tentu saja pasti ada giringan atau ada awalnya. Kenapa kok bisa berfaedah taubih, ingkar atau tamani? Pilihannya apakah taubih, apakah ingkar atau tamani, ya tergantung daripada maksud mutakalim. Berarti kalau faedah di sini dikembalikan lagi kepada apa maksud dari mutakalim. Mutakalim bertanya seperti itu menggunakan adat istifham hamzah disambungkan dengan la. Apakah itu mengkonfirmasi sebuah nafi atau taubih atau ingkar atau tamani, yaitu yang tahu maksudnya hanya mutakalim. Tapi ini hanya sekedar tebakan makna, kira-kira seperti itu. Nah itu untuk la alati nafil jinsi yang kemasukan hamzah istifham. Jadi tidak ada yang signifikan di sini, kemasukan hamzah maupun tidak akan mengurangi atau tidak akan menghalangi amal dari la yang sudah memenuhi syarat untuk beramal tansibul ism atau tarfaul khobar. Nanti la rajula semuanya mabni fathah, contohnya pas adalah semuanya mufrad semua. La ala rujua, ala rajula, ala ma'a. Ini berarti. Kemudian yang terakhir yaitu tentang pembuangan khobar. Jadi dalam pola la nafil jinsi yang beramal itu terkadang, ya bukan cuma terkadang, bahkan seringkali dibuang. Khobar seringkali dibuang ketika memang ada dalil, ya. Dan di sini sebab adanya dalil, berarti ada kondisi yang menyebabkan khobar itu boleh dibuang. Apa itu? Yaitu adanya dalil menunjukkan mana khobar. Jadi walaupun khobarnya nggak disebutkan, tapi ada tanda tentang keberadaan khobar yang terbuang. Nah, maka kalau ada tanda, maka boleh dibuang, karena dibuang atau tidak itu misalnya sudah bisa dipaham kalam tersebut dengan walaupun khobar yang dibuang tidak akan menimbulkan kesalahpahaman. Bahkan bagi Banu Tamim, menurut Bani Tamim, salah satu kabilah di Arab, bahkan kalau ada dalil yang menunjukkan makna khobar gak usah disebutkan, malah wajib dibuang. Nah, contoh di sini la ilaha, nah di sini khobarnya nggih. La ilaha ora ana jenise pangeran iku maujud illallah angin sinten Gusti Allah. Nah, di sini ada khobar yang tidak disebutkan. Kenapa? Karena ini sudah ditunjukkan. Dalam artian walaupun dia dibuang tapi tidak akan menyebabkan kesalahpahaman, ya. Karena la ilaha tidak ada, di sini adalah kemudian ada istisna. Nah, maka pasti di sini sudah jelas tidak ada Tuhan yang disembah iku maujud illallah kecuali Allah. Contoh lagi menjadi jawab dari istifham, hal ingda karojulun ono toh ikut tetap ing dalam ngerso sira rajulun utawi wong lanang. Jawabe la rajula ora ana jenise wong lanang iku ning ngerso ingsun utawa iku maujud. Nah, sini khobarnya dibuang. Kenapa? Karena sudah maklum. Sama seperti dulu kasus pembuangan khobar pada mubtada. Kalau sudah maklum dalam artian makna khobar, walaupun secara lafzinya terbuang, tapi tidak akan merusak pemahaman. Nggak akan ada orang yang memahami sebaliknya, ya. Karena sudah terkandung, jawaban itu sudah terkandung. Kalau hal itu ya berarti, kalau enggak lah ya naam gitu aja. Ada enggak? Apakah di sebelahmu ada laki-laki? Enggak ada laki-laki. Enggak mungkin tanya lagi, di sebelahmu loh ya. Ya, juga ada laki-laki. Jelas sebelah saya enggak ada laki-laki, itu sebenarnya sebuah kejelasan. Nah, adapun ketika tidak ada dalil, maka tidak boleh dibuang. Tentu saja ini mafhum yang sangat jelas. Berarti ketika tidak ada dalil, tidak ada korenah yang menunjukkan makna khobar, ya jangan dibuang. Karena kalau khobarnya majhul, tidak diketahui, tentu akan merepotkan, dalam artian akan menimbulkan banyak persepsi dan akhirnya salah paham. Contohnya la ahada a'lamu minallah, la ahada orang wong jenise wong suwiji iku alamu luwih ngerti sapa ahad minallahi saking Gusti Allah. Enggak ada seorang pun yang mengetahui kecuali apa yang lebih tahu daripada Allah. Enggak ada yang lebih tahu daripada Allah.
Ini kalau a'lama umpamanya dibuang, a'lama kita buang menjadi la ahada minallah, tentu akan jadi rancu. Nggak ada seorang pun dari Allah. Loh, nggak, apanya yang nggak ada loh, kayak yang nggak ada itu apanya kayak gitu loh. Jadi khobarnya, karena di sini tidak ada dalil, ya maka khobar tidak boleh dibuang, harus ditampakkan. Khobarnya bentuknya apa? Kayak gitu. Kalau ini kan jelas, hal indaka rajulun, la rajulan, nggak ada laki-laki, atau la ilaha illallah, tidak ada satupun Tuhan yang wujud kecuali Allah. Berarti di sini tidak perlu disebutkan monggo, nggak disebutkan juga nggak masalah. Itu kalau menurut jumhurul ulama nahwu. Tapi kalau menurut Bani Tamim, ini nggak boleh disebutkan khobarnya, dalam artian wajib terbuang. Nah, terus bagaimana dengan isimnya la? Nah, kalau untuk hukum dari isim la, pembuangan isim untuk la sendiri, itu hukumnya nadir. Nadir itu langka, langka dalam artian jarang banget, bahkan bisa dibilang contohnya itu susah ditemukan. Walaupun kita bisa rekayasa. Nah, contohnya lah menjadi istifham. Ya, kalau ini kan yang disebutkan isimnya. Kalau sekarang coba kita sebutkan khobarnya saja. Hal indaka rajulun, apakah di sampingmu ada seorang laki-laki? La indi, ora ono ning sebelah ingsun. Nggak ada, sebelahku nggak ada. Apa sih nggak ono? Ya mesti rajul. Ya mesti rajul kayak gitu. Nggak mungkin yang lain, yang ditanya ada laki-laki kan nggak mungkin. Nggak ada sebelahku, nggak ada apa perempuan, ya nggak mungkin. Biasanya ketika pertanyaan seperti ini, maka jawabannya la indi. Nah, tapi contoh la indi ini kategori nadir, karena yang kebanyakan dibuang itu ketika ada dalil adalah khobarnya. Adapun isim yang dibuang dalam kasus la, ini kategorinya nadir. Beda dengan pas dulu ada khobar, membuang mubtada atau khobar yang sudah maklum itu diperbolehkan. Tapi dalam kasus la nafsil jinsi yang boleh dibuang secara kiasi, dan itu berlaku adalah khobare la ketika ada dalil atau misalnya tidak merusak makna walaupun dibuang. Tapi kalau untuk isimnya la, kasus pembuangannya itu nadir, dalam artian langka atau jarang banget ada yang membuang isimnya la walaupun sudah maklum. Tapi umpamanya kok ada, ya berarti itu termasuk kategori yang nadir tadi itu, yang sedikit tadi. Oke, cukup sekian dulu untuk penjelasan singkatnya. Semoga Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kalau masih belum paham, silahkan bisa diulangi lagi. Semoga lebih memahamkan. Kalau ada kemuskilan, tetap saya tunggu pertanyaannya. Walaupun Anda mungkin tidak akan pernah bertanya, tapi saya selalu membuka pintu pertanyaan untuk Anda, dan insya Allah akan saya jawab. Oke, sekian dulu dari saya. Tetap semangat walaupun belum jelas kapan kita akan kembali offline, akan kembali bertatap muka, tapi semoga Anda tetap semangat dan niat belajar tidak berubah. Apapun kondisinya, tetap jaga semangat belajar Anda, jaga fokus, tetap menyimak, dan juga saya selalu ingatkan, jaga kesehatan dan juga jaga kesehatan kuota. Biar selalu bisa menyimak, jangan sampai kehabisan kuota. Oke, sekian dari saya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.